Sementara itu, tim penyelamat melawan banjir yang menggenangi Provinsi Zhejiang usai topan dolphin menghantam China. Lebih dari 1 juta warga di seluruh China Timur dievakuasi ke tempat aman. Tim penyelamat China berjuang melawan banjir yang dahsyat di seluruh Provinsi Zhejiang setelah topan dolphin menghantam pantai timur China. Dengan menggunakan skoci, tim penyelamat menjangkau seorang pria yang terjebak banjir di Wenzhou. Sementara sehari sebelumnya, tim darurat membantu warga menyelamatkan diri dari sebuah rumah di sepanjang gang yang terendam air hingga membawa warga dengan tandu dari rumah yang juga terendam banjir. Topan dolphin mendarat di Zhejiang pada hari Minggu dengan membawa angin hingga 151 km per jam. Lebih dari 1 juta orang dievakuasi ke tempat aman di seluruh China Timur karena pihak berwenang memperingatkan akan adanya banjir dan tanah longsor yang berbahaya. Wenzhou termasuk di antara daerah yang paling parah terkena dampak dengan lebih dari 900.000 orang dievakuasi dan lebih dari 1.500 tempat penampungan darurat dibuka saat badai menghantam pantai. Badai dolphin juga menyebabkan kekacauan transportasi di seluruh China Timur. Ratusan penerbangan dibatalkan di Shanghai, sementara layanan kereta api dan metro dihentikan di beberapa daerah karena jalanan terendam banjir. Petugas pemadam kebakaran bersama unit militer terus berupaya memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah di Spanyol. Kebakaran terjadi di dekat Santa Maria de la Pena dan menyebar dengan cepat. Mobil pemadam kebakaran UMI dengan lebih dari 200 personel dikerahkan ke zona kebakaran untuk memadamkan titik api. Pihak berwenang mengatakan jalur pembatas api membantu menahan rambatan api yang lebih luas. Kebakaran hutan juga melanda Provinsi Huelva, membakar lebih dari 20.000 hektar lahan dan memaksa ratusan orang mengungsi. Pemerintah Spanyol menerjunkan unit darurat militer ke lokasi untuk mengevakuasi warga. Kru dan kendaraan militer juga dikerahkan untuk memadamkan titik-titik api. Sebanyak 600 petugas pemadam, 169 kendaraan, dan 21 pesawat dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran hutan di Nibla terjadi sejak Kamis lalu dan dengan cepat memakan vegetasi yang memicu korban api hingga membuat proses pemadaman semakin sulit. Pemirsa, sejumlah warga Yunani mengusir 4 wisatawan Israel di tengah aksi unjuk rasa dukung Palestina. Pengusiran tersebut merupakan bentuk penolakan atas perang Gaza. Para pengunjuk rasa pendukung Palestina dilaporkan mengusir sejumlah wisatawan Israel untuk meninggalkan negara Yunani. Beberapa di antara warga lokal Yunani tersebut bahkan terlibat bentrok, mendorong dan menendang wisatawan Israel tersebut. Para demonstran mengusir sembari menyerukan bebaskan Palestina serta mengibarkan bendera Palestina. Empat orang wisatawan Israel yang belum diketahui identitasnya pun langsung pergi meninggalkan lokasi. Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas warga terhadap Palestina dan penolakan atas perang di Gaza. Pemirsa, sebuah bangunan runtuh di pusat kota Pereira selama gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia Senin lalu. Inilah momen ketika bangunan villa 1 runtuh dan menimbulkan kepulauan debu di pusat kota Pereira, Kolombia. Di saat yang sama, para pejalan kaki berusaha melarikan diri dari area tersebut. Gempa magnitudo 7,4 ini menyebabkan 254 orang tewas dan kerusakan parah di kota Pereira, Manizales, dan Cali.
Seorang saksi menangkap momen menegangkan di Bandara Internasional Matica Pereira saat gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah Kolombia Senin waktu setempat. Dalam rekaman video terlihat fasilitas di bagian dalam terminal bergerak dan sebagian panel langit-langit terlepas saat orang-orang mencari tempat berlindung. Gempa bermagnitudo 7,4 ini terjadi pada Senin waktu setempat. Gempa ini sebabkan 1.500 rumah rusak dan 61 bangunan runtuh. Sementara itu, bayi yang tertimpa reruntuhan akibat gempa berhasil dievakuasi dengan selamat. Warga setempat kemudian membawa bayi ini ke fasilitas medis untuk mendapat perawatan. Data terbaru menyebut 254 orang tewas dan 570 orang lainnya terluka akibat gempa bermagnitudo 7,4 tersebut. Ya, tim penyelamat berhasil menarik seorang wanita hidup-hidup dari reruntuhan bangunan di Manizales, Kolombia. Anggota Palang Merah dan Dinas Pemadam Kebakaran memindahkan korban ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Operasi penyelamatan berlangsung di sebuah properti yang terletak di seberang Universitas Katolik Manizales. Ya, 254 orang tewas saat gempa besar di Kolombia. Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo menghancurkan bangunan dan rumah warga. Warga Olimpico di Cali, Kolombia bergotong royong mencari dan mengevakuasi korban gempa berskala 7,4 magnitudo. Puluhan warga membantu menyingkirkan puing-puing bersama tim darurat. Sementara para penyelamat mencari orang-orang terjebak di dalam bangunan yang terkena dampak. Menurut Dinas Geologi Kolombia, gempa tercatat berpusat di San José del Palmar, Chocó. A las 7:30 de la mañana estaba levantándome de mi cama cuando un momento empezó a la gente a gritar. Se sintió un estruendo bárbaro, difícil la verdad, la gente salía corriendo. Solo vi que se caían varios pedazos de las casas. 7:34 AM, pues lamentablemente hubo un sismo. Su principal fuente fue en el Chocó, pero en Cali se sintió bastante fuerte. Muchos caleños resultaron afectados. En Cali hasta el momento se reportaron 20 infraestructuras completamente colapsadas, 27 afectadas. Hay redes hospitalarias que están también afectadas. En las horas de la mañana, detrás de nosotros en el edificio de Los Colores, fueron muchos los pacientes que tocó bajarlos y atenderlos en los andenes porque había una probabilidad de que esta Otoritas Kolombia merilis informasi bahwa gempa telah menyebabkan 254 orang tewas, lebih dari 570 orang terluka, dan 61 bangunan runtuh di seluruh negeri. Ya pemirsa, gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter di Kolombia menyebabkan kerusakan termasuk fasilitas medis. Setidaknya 9 pusat kesehatan di Cali dan sebagian rumah sakit Universitario del Valle dan Centro Profesional Vida. Rusaknya rumah sakit akibat gempa membuat staf medis di Centro Profesional Vida merawat pasien di tempat parkir, di mana mereka harus memasang peralatan medis di luar ruangan agar dapat terus merawat orang sakit. Di tengah keadaan darurat ini, tim medis menyuruhkan kepada publik untuk mendonorkan darah dan mendukung perawatan bagi mereka yang terdampak gempa. Otoritas setempat menyebut 18 fasilitas kesehatan rusak akibat gempa. Selain itu, 254 orang dilaporkan tewas dan 570 orang lainnya alami luka berat. Meski malam telah tiba, tim penyelamat dan sukarelawan terus melanjutkan operasi pencarian di sebuah sekolah di Cali, Kolombia.
Diduga sejumlah siswa masih terjebak reruntuhan bangunan sekolah Advent ini. Petugas mengerahkan anjing pelacak untuk mencari keberadaan para korban di balik reruntuhan bangunan. Menurut Presiden Kolombia, Alberardo de la Espriella, 254 orang telah meninggal dan sekitar 750 orang terluka.